Coba bayangin, kamu lagi berdiri di tengah sawah, angin sepoi-sepoi, padi menguning, semuanya kelihatan tenang. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang nggak pernah kita lihat dengan mata telanjang. Bahan kimia yang setiap hari kita pakai untuk melindungi tanaman. Iya, pestisida, banyak yang bilang pestisida itu penyelamat. Tapi sebagian lain bilang pestisida itu biang masalah. Jadi, sebenarnya siapa sih yang benar? Di video ini, kita kupas habis sejarah, cara kerja, dampak, dan solusinya berdasarkan jurnal ilmiah, data lapangan, dan laporan resmi. Selamat datang di Serba Tahu. Stay curious and keep growing. Indonesia itu negara agraris, tapi penggunaan pestisidanya gila-gilaan. Data menunjukkan sejak 1970-an, penggunaan pestisida naik berkali-kali lipat, terutama herbisida. Ada masa ketika petani disarankan mengenali musuh alami, tapi realitanya, lapangan itu keras, hama tetap menyerang, panen harus diselamatkan, dan akhirnya, kita pun bergantung pada botol-botol kimia itu. Pestisida itu sebenarnya bukan cuma racun serangga. Ada fungisida buat mengendalikan jamur, herbisida buat gulma, insektisida buat serangga, bahkan rodentisida buat mengendalikan tikus. Masing-masing punya cara kerja yang beda. Ada yang merusak saraf, ada yang bikin hama lumpuh, ada yang menghambat tumbuh, dan ada yang bikin sel hama berhenti berkembang. Dan kalau kamu kira pestisida itu cuma buat pertanian, nope, rumah kita pun penuh pestisida, obat nyamuk, cairan pengharum, hingga disinfektan. Residu, sisa pestisida di makanan kita. Banyak yang bilang cuci aja sampai bersih. Tapi sayangnya, residu atau sisa pestisida itu kadang masuk ke jaringan tanaman, bukan cuma nempel di permukaan. Makanya ada BMR, batas maksimum residu, yang ditetapkan pemerintah biar makanan tetap aman dikonsumsi. Masalahnya, pengawasan di lapangan nggak selalu konsisten. Pestisida menyebabkan resistensi hama. Semakin disemprot, semakin kebal. Ini mirip film zombie, kita semprot, mereka mati, tapi besok muncul lagi yang lebih kuat. Itulah resistensi. Ketika hama terus-terusan kena bahan aktif yang sama, lama-lama mereka berevolusi jadi super hama yang kebal. Akhirnya petani mikir, naikin dosis aja. Dan disinilah lingkaran setan itu mulai. Pestisida itu bukan cuma ngaruh ke hama. Air irigasi bisa tercemar, ikan mati, mikroorganisme tanah yang harusnya bantu kesuburan, ikut hilang. Kita kadang lupa, budidaya itu sistem. Kalau satu rusak, semuanya ikut kena imbas. Pemerintah Indonesia sudah punya daftar bahan aktif pestisida yang dibatasi atau dilarang. Ada yang berbahaya buat kesehatan, ada yang berisiko buat lingkungan. Tapi masalahnya bukan sekadar regulasi. Masalahnya adalah apakah petani tahu, apakah label mudah dipahami, dan apakah produk ilegal masih beredar. Yang namanya hama pasti ada, tapi cara ngadepinnya nggak harus selalu pakai bahan kimia. Ada PHT, pengendalian hama terpadu, yang menggabungkan monitoring, musuh alami, rotasi tanaman, varietas tahan, sampai pestisida nabati. Ada juga biopestisida dari mikroba, baik dan ekstrak tanaman. Dan yang paling penting, edukasi. Pada akhirnya, kita semua pengen hal yang sama. Panen yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Pestisida itu bukan musuh, tapi juga bukan malaikat. Dia adalah alat. Dan tugas kita adalah memastikan alat itu digunakan secara bijak. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Like, comment, dan share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious and keep growing. Bye!